Kita lanjutkan pengajian hari ini, lanjutan surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita telah membahas bahwa Nabi Yusuf diminta oleh saudara-saudaranya untuk diajak bermain. Maka mereka merayu daripada Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf bermain dengan saudara-saudaranya. Maka mereka pergi ke hutan. Kemudian ketika mereka pulang, mereka katakan kepada Nabi Yakub alaihi salam, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Kata mereka, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi, kemudian kami mendahului, ataupun mereka bermain-main, berlomba-lomba, kemudian kami meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, maka dimakanlah Yusuf oleh serigala. Maka tidaklah engkau percaya dengan kami, walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi saudara-saudaranya membuat cerita kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf telah dimakan seekor serigala. Wahai ayah, walaupun kami benar, pasti kamu enggak percaya dengan kami. Itu kata mereka. Maka yang mereka buat, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Mereka datang membawa qamisnya Nabi Yusuf dengan darah, yang darah itu adalah darah bukan darah asli, darah tipu. Mereka menyembelih satu ekor kambing, kemudian mereka melumuri darah tersebut di bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi mereka oles-oles darah itu di baju Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yakub melihat. Jawab Nabi Yakub adalah bal sawwalat lakum anfusukum amra, telah menghiasi bagi kalian urusan kalian. Fasabrun jamil, maka kesabaranlah yang jamil, yang bagus, yang elok. Tidak ada di dalam bagi la jazaa'a fih, tidak ada bagian apa-apa di dalamnya melainkan hanya bersabar saja. Jadi Nabi Yakub alaihissalam mendengar cerita bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Mendapat ujian, Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah adalah tempat untuk dimintai pertolongan atas apa yang kalian ceritakan kepadaku mengenai Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yakub tidak marah dengan anak-anaknya, cuman mengatakan fasabrun jamil. Waja'at sayyaratun farsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Jadi kan ceritanya nih Pak, Nabi Yusuf ditenggelamkan oleh mereka, dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf berteriak-teriak. Ketika hendak naik ke atas, mereka lempar dengan batu sehingga Nabi Yusuf jatuh ke dalamnya. Maka datanglah satu kelompok, yaitu para musafir daripada Madian. Mereka akan menuju ke Mesir. Kemudian mereka mengutus satu orang untuk mencari air.
fa'adla dalwah, maka utusan mereka, satu dari mereka mengulurkan timbanya, mengulurkan timba ke dalam sumur itu. Fa'adla dalwah, qala ya busyra hadza gulam, maka mereka mendapati Nabi Yusuf alaihissalam. Maka utusan tadi mendapati Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan, dia sangat gembira, hadza gulam, mendapati seorang anak ini. Wa asarruhu bidha'ah, dan mereka menyembunyikannya di dekat barang-barang mereka. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Jadi kata para musafir ketika mereka bertanya dengan saudara-saudaranya Yusuf, ini kenapa? Maka kata saudara-saudara Yusuf, ini adalah hamba sahaya kami yang lari, maka kami hajar, kami pukuli, katanya. Kemudian tak berapa lama kemudian saudara-saudara Yusuf balik lagi mencari Nabi Yusuf, dan mereka sembunyikan Nabi Yusuf di dekat barang-barang mereka, barang-barang para musafir, dan Nabi Yusuf hanya diam. Dia sembunyi, tidak berkata apa-apa, takut dengan kelakuan saudara-saudaranya, takut-takut dia dibunuh lagi. Nah, dia dibunuh, disiksa lagi dengan saudara-saudaranya, maka dia disembunyikan. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian mereka menjualnya dengan harga yang murah, dengan 20 dirham ataupun 22 dirham, dan adanya saudara-saudaranya ini berusaha untuk mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi, dan berkatalah suami orang yang membeli tadi, yaitu seorang raja Qitfir, seorang raja yang namanya Qitfir. Dia berkata kepada istrinya, limra'atihi akrimi mathwai, muliakanlah anak ini, mungkin dia bisa memberikan manfaat kepada kita, atau kita menjadikan dia seorang anak. Wa kadzalika makkanna li Yusuf, dan begitulah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di bumi ini, yaitu bumi Mesir, dan kami mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu takwil mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah Maha menang, tidak pernah kalah atas urusannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia, itu orang-orang kafir, mereka tidak mengetahuinya. Jadi Pak, ringkasnya Pak, Nabi Yusuf alaihissalam ini dibeli oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Qitfir. Nanti diceritakan Raja Qitfir ini adalah seorang yang mandul, dia tidak memiliki keturunan. Maka ketika dia mendapat Nabi Yusuf alaihissalam, dia katakan kepada istrinya, muliakan anak ini, mungkin dia memberikan manfaat kepada kita, ataupun kita angkat dia menjadi seorang anak. Kata Allah Ta'ala, begitulah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf di kota Mesir ini. Jadi makanna, memberikan kedudukan. Di awal-awal ada isyarah bahwasanya Nabi Yusuf akan mendapatkan kedudukan nanti di kota Mesir. Dan untuk siapa? Wa kadzalika najzil muhsinin, orang-orang yang berbuat baik juga akan Allah berikan kedudukan. Jadi dengan orang beramal soleh, amalnya baik, nanti kedudukan itu akan datang sendiri Pak. Jadi kedudukan itu dengan amalan itu bisa datang. Kedudukan itu kan urusan dunia Pak ya, urusan dunia. Kalau akhirat sudah ditundukkan, maka dunia akan ikut. Kata orang-orang dakwah, kalau urusan akhirat kita dahulukan, maka urusan dunia akan ikut sendiri. Perkara yang besar kita dahulukan, maka perkara yang kecil akan ikut. Ayam itu kalau dipegang induknya, maka anak-anaknya akan ikut. Kalau urusan akhirat didahulukan, maka urusan dunia akan ikut. Maka tinggallah Nabi Yusuf alaihissalam di rumahnya Zulaikha, raja ini Pak,
Kitfir selama 13 tahun. Ketika itu umur Nabi Yusuf alaihissalam berumur 17 tahun. Jadi Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Yusuf ketika umur 33 mengenai ilmu, takwil hadis, takwil mimpi, macam-macam Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu kepada Nabi Yusuf. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi 13 tahun, umur 33, 13 tahun tinggal di tempat raja, sampailah ke umur 33, Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf bermacam-macam ilmu. Nah, ini dia Pak, kejadian Pak. Warawadathu allati huwa fi baitiha, maka merayuhlah Zulaikha sedangkan Yusuf itu berada di dalam rumahnya. An-nafsi, dia meminta Yusuf untuk bersetubuh dengannya. Wa ghalaqatil abwab, dan dia menutup semua pintu. Wa qalat haytalak, dia mengatakan wahai Yusuf datanglah kemari. Qala ma'adzallah, Nabi Yusuf mengatakan aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan yang demikian. Sesungguhnya telah membeliku Rabbi, yaitu Tuanku. Ahsana maswai, dia telah membuat baik di dalam kedudukanku, maka aku tidak akan berkhianat kepadanya. Sesungguhnya tidaklah akan berjaya orang-orang yang berbuat zalim. Jadi Nabi Yusuf dirayu Pak. Yang semulanya Zulaikha cinta kepada Yusuf itu adalah hanya sebatas anak, tetapi sekarang cintanya kepada Yusuf itu sudah lain. Bukan sebatas anak, lebih daripada anak. Karena apa? Melihat daripada wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yang kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf itu diberi separuh kegantengan daripada seluruh umat. Jadi sangat ganteng, sehingga wanita terkena fitnah pada zamannya. Namun kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak melebihi kegantengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi itu adalah sempurnanya kegantengan. Kalau Nabi Yusuf diberikan syatrul hasan, kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hasan kamilan, kegantengan yang sempurna. Hanya saja kata para ulama, kegantengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditutupi dengan keagungan beliau, kebesaran beliau, sehingga diibaratkan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam adalah bagaikan bulan. Bila orang melihat Nabi Yusuf, ingin melihatnya lagi, sebagaimana orang melihat bulan, tidak silau, tidak ada yang menghalangi. Sedangkan kegantengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan matahari. Maka tidak ada berani para sahabat itu memandang lama-lama wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan cucu-cucu baginda Nabi seperti Hasan dan Husain. Kalau yang lainnya tidak berani. Kalau orang memandang matahari, dia tidak berani lama-lama, silau. Jadi baginda diberikan kegantengan yang sempurna oleh Allah, dan Nabi Yusuf diberikan separuh daripada kegantengan seluruh umat. Kata Nabi Yusuf, aku tidak berani bermaksiat, aku takut kepada Allah, dan Tuanku ini telah memberikan kedudukan, bagaimana mungkin aku berkhianat kepadanya. Jadi ada pembicaraan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan daripada Allah nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah, adalah seseorang yang diajak oleh wanita bangsawan. Seorang pemuda yang diajak
oleh wanita bangsawan untuk melakukan persetubuhan. Namun orang tadi mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang seperti ini akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dalam bahasa Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha, Zulaikha itu sangat menginginkan Nabi Yusuf alaihissalam, wa hamma biha, dan Nabi Yusuf juga sangat ingin dengan Zulaikha. Jadi keduanya sudah ada rasa. Nabi Yusuf ingin dengan Zulaikha, Zulaikha ingin dengan Nabi Yusuf. Karena nafsu ataupun seperti itu adalah sifat basyariah yang ada pada diri para nabi dan para rasul. Tetapi laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah Yusuf itu tidak melihat burhan, ada bukti pertolongan daripada Allah Ta'ala. Nah, Ibnu Abbas mengatakan burhan itu apa? Ibnu Abbas mengatakan dibuatlah untuk Nabi Yusuf itu menyerupai Nabi Yakub alaihissalam. Maka dipukullah Nabi Yusuf alaihissalam oleh Nabi Yakub. Fadaraba sadrah. Maka Nabi Yakub memukul dadanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini udah ingin nih Pak Nabi Yusuf, Pak, dipukul. Maka fakharajat, keluarlah hawa-hawa nafsu daripada kuku-kukunya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah serupakan Nabi Yakub berada di hadapan Nabi Yusuf, kemudian dipukullah dadanya Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah yang dimaksud dengan burhan. Laula ar-ra'a burhan rabbih, kalaulah tidak ada burhan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, jawabnya sungguh dia akan melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Zulaikha dan diinginkan oleh Nabi Yusuf. Jadi ada pertolongan Allah. Sebagian lagi mengatakan bahwa burhan di sini adalah Allah jadikan burung terbang di atas yang diperlihatkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf melihat seolah-olah burung ini memberi teguran kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf tidak melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam. Wajawabun laula la jama'aha. Kalau tidak ada burhan, maka mereka akan melakukan hubungan berjima', bersetubuh. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Begitulah kami nampakkan burhan itu supaya kami palingkan kepadanya akan keburukan wal fahsya dan perbuatan zina. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya zina, sesungguhnya Nabi Yusuf itu adalah termasuk hamba-hamba kami yang berbuat ikhlas. La yu'minu la yazni az-zani wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. La yasrik as-sariq wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri orang yang mencuri dalam keadaan iman. Dijelaskan oleh guru-guru kita, maksud hadis ini, orang yang beriman itu tidak mungkin akan melakukan perzinahan. Bagaimana kalau ada orang iman dia berzina? Maka kata para ulama, ketika orang iman berzina, imannya itu diangkat oleh malaikat, dicabut daripada dirinya, mu'allaqa ala raksih, digantung di atas kepalanya, dikeluarkan imannya, Pak. Digantung di atas kepalanya. Ketika dia selesai daripada berzina, dibalikkan lagi imannya. Jadi orang iman tidak mungkin melakukan perzinahan. Orang iman dia tidak mungkin akan melakukan pencurian. La yu'min la yazni az-zani wa huwa mu'min. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam
Bukan orang beriman saja, adalah utusan Allah, Nabi dan Rasul. Maka Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam daripada perbuatan-perbuatan demikian. Jadi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ada keinginan di dalam diri Zulaikha, begitu juga ada keinginan di dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang itu Pak, kalau udah ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala, Allah akan bantu, akan tolong, akan lindungi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua atas iradatullah, atas iradah Allah pada hakikatnya. Maka Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kejar-kejaran nih Pak, Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf ini menghindari, wastabaqal bab, berlarilah keduanya ke arah pintu. Nabi Yusuf berusaha untuk lari. Famsakat thawbahu wa jadhabatahu ilaiha, untuk lari, maka Zulaikha ini menahan bajunya dan mengoyak. Waqaddat syaqqat qamisuhu min duburin, maka ada koyakan di belakang bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Wal faya sayyidaha ladal bab, maka keduanya bertemu dengan suami daripada Zulaikha, yaitu Raja Kitfir, berada di dekat pintu. Fanazahat nafsaha thumma qalat, maka terkejutlah Pak Zulaikha tadi, suamiku telah pulang. Apa yang dia katakan? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Dia mengatakan, apa balasan orang yang ingin berbuat buruk kepada keluarga engkau wahai suamiku? Yaitu su'an ini adalah ingin berbuat zina dengan istrimu. Apa balasannya? Illa ayusjana au adabun alim, dipenjara atau diberikan siksaan. Nah, kata para ulama, di sini dijelaskan Zulaikha ini mendahulukan kata-kata apa balasan kepada Yusuf, dia dipenjara ataupun dia dihukum. Au azabun alim, diberikan siksaan. Jadi mendahulukan kata-kata penjara ini menunjukkan cintanya Zulaikha itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak ingin Nabi Yusuf ini tersakiti, sehingga dia mendahulukan kata-kata baiknya dia dipenjara ataupun dia disiksa. Jadi ada isyarah seperti itu. Jadi ketika raja udah sampai di pintu, maka Zulaikha langsung membuat adegan drama. Illa ayusjana au azabun alim. Balasan si Yusuf ini apa? Dipenjara ataupun diberikan azab yang pedih. Maksudnya siksaan yang menyakitkan, yang pedih. Maka Nabi Yusuf mengatakan, untuk membebaskan dirinya daripada tuduhan-tuduhan bahwa dia ini adalah orang yang sangat ingin dengan Zulaikha. Kalau dalam bahasa kita, dia membebaskan dirinya daripada terlepas bahwa dia dituduh untuk memperkosa daripada Zulaikha. Maka kata Nabi Yusuf, hiya rawadatni an nafsi, dialah yang merayuku wahai raja, dialah yang telah merayuku wahai raja. Hida syahidum min ahliya. Nah, ketika itu ada yang menyaksikan di situ daripada keluarganya Zulaikha, yaitu anak daripada pakciknya, artinya sepupunya berarti. Dia mengatakan, karena raja bingung ini siapa yang benar. Zulaikha berkata demikian, Yusuf membebaskan dirinya, siapa yang benar, siapa yang salah. Maka kata sepupunya tadi, udah begini aja, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Lihat bajunya Yusuf, kalau koyaknya itu daripada arah depan, kubul ya, daripada arah depan, maka yang benar adalah Zulaikha, yang dusta adalah Yusuf.
Jadi kalau koyak arah depan bajunya Yusuf, maka yang benar adalah Zulaikha, yang dusta adalah Nabi Yusuf. Karena kan kalau orang mau, misalnya maaf cakapnya Pak, orang mau memperkosa wanita, maka wanita tadi akan membela diri dengan menarik baju Pak kan? Menarik baju. Dia akan membela diri menarik-narik baju orang tadi. Kalau misalnya wanita tadi mau diperkosa. Nah kalau misalnya Yusuf yang mau dengan Zulaikha, maka otomatis yang koyak akan baju bagian depan. Itu pemikiran daripada sepupunya Zulaikha. In kana qamis qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Nah kalau bajunya Yusuf itu koyaknya arah belakang, maka yang berdusta itu adalah Zulaikha, dan Yusuf adalah orang-orang yang benar, dan Yusuf adalah orang yang jujur. Falamma ra'a, maka ketika melihatlah suaminya Zulaikha, yaitu raja, qamisahu, akan bajunya Yusuf, qudda min duburin, ternyata koyaknya itu bagian belakang Pak. Karena kan mau lari, ditarik-tarik sama Zulaikha, otomatis yang koyak bagian belakang. Qala innahu min kaidikun, maka perkataan raja tadi mengatakan bahwasannya innahu min kaidikun, bahwasannya yang kau katakan wahai istriku, apa balasan orang yang ingin mempersetubuhimu, itu adalah kata-kata dusta. Inna kaidakunna adim, sesungguhnya tipu daya daripada wanita adalah azim, sangat besar. Jadi tipu daya wanita itu adalah sangat besar. Thumma qala Yusuf a'rid an hadha, kemudian raja mengatakan, ya Yusuf, kamu pergi daripada sini dan jangan engkau ceritakan perkara ini kepada orang-orang, supaya ini tidak tersebar, tidak ada yang mengetahui. Kalau tahu, maka ini menjadi aib bagi kerajaan. Wastaghfiri li dzambik, dan engkau wa istriku Zulaikha istighfarlah untuk perkara tersebut karena dosa-dosamu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya engkau adalah orang yang berbuat salah. Maka Pak, tersebarlah berita ini Pak. Sedalam-dalamnya bangkai dikubur akan tercium juga. Maka berita ini sampai di perkampungan gosipnya emak-emak itu sampai Pak. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad shaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Maka emak-emak mengatakan, sesungguhnya Imra'atul Aziz, istrinya raja itu, dia merayu hamba sahayanya. Jadi Yusuf itu dikatakan hamba sahaya. Qad syaghafa hubba, sesungguhnya istri raja itu sangat mencintainya. Sesungguhnya dia adalah berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka kira ini istri raja kok sukanya dengan gembel, dengan hamba sahaya. Udah dirayunya, diajaknya untuk berhubungan badan. Jadi tersebar Pak di kampung itu, di Mesir itu Pak, bahwasannya istri raja ingin menyetubuhi daripada hamba sahayanya. Artinya pandangan ibu-ibu di sana, emak-emak di sana tidak ada kelayakan. Masa istri raja mau dengan gembel? Maka falamma sami'at, ketika Zulaikha mendengar berita itu Pak, bimakrihinna arsalat ilaihinna, maka dia mengutus seseorang
untuk pergi kepada ibu-ibu yang menceritakan dia. Wa tadat lahunna muttaka'a, dia menyediakan untuk wanita-wanita tadi, diundangnya, kemudian diundangnya untuk datang ke istana, dan dia sediakan makanan-makanan dengan dipan-dipan. Wa atat kulla wahidah, yang sudah kita ketahui ceritanya nih Pak, satu-satu itu diberikan oleh Zulaikha sikina, pisau. Jadi disiapkan, ada makanan, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian ada pisau di situ untuk membelah makanan-makanan tersebut. Maka setelah itu, waqalat ikhruj 'alaihinna, Zulaikha mengatakan kepada Yusuf, "Ukhruj 'alaihinna," kamu lewat di hadapan mereka. Kamu lewat di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu, maka ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan mereka, mereka mengagungkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan mereka memotong tangan-tangan mereka dengan pisau-pisau mereka dalam keadaan mereka tidak merasakan sakit. Karena apa? Lisugri qalbihin Nabi Yusuf, hati mereka sibuk dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tangan yang terpotong itu tidak rasa sakit dengan mereka, lisugli qulubihinna, karena sibuknya hati mereka bi Yusuf, dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qulna, karena mereka ini sangat kagum dengan Nabi Yusuf, mereka mengatakan, hasya lillah, ya Allah, subhanallah, masya Allah, ma hadza bashara, ini bukan manusia, ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, melainkan ini hanyalah seorang malaikat yang mulia. Jadi mereka mengatakan Nabi Yusuf ini adalah malaikat. Tujuan Zulaikha mengundang daripada wanita-wanita datang ke istana supaya mereka tahu. Kok sampai Zulaikha itu tergoda dengan Yusuf? Ini kalian lihat bagaimana gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka diundang, dan yang diundang pun terkagum-kagum dengan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah.